Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG dimanapun sahabat berada. Sistem proporsional tertutup yang bergulir akhir-akhir ini masih berbuntut panjang, di mana 8 fraksi DPR telah menolak hal tersebut. Nah, kali ini kita akan mencoba membuka apa alasan dari 8 fraksi tersebut. Namun sebelum kita melihat lebih jauh nota keberatan atau penolakan, alasan penolakan dari fraksi tersebut, kita akan mencoba dulu fraksi-fraksi mana saja yang menolak sistem proporsional tertutup. Di antara fraksi-fraksi tersebut ada fraksi Golkar, ada fraksi Gerindra, ada fraksi Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Sedangkan yang satu fraksi yang mendukung adalah fraksi PDIP. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, alasan dari 8 fraksi ini menolak sistem pemilu di tahun 2024 khusus untuk pemilihan legislatif secara proporsional tertutup. Antara lain yang pertama, 8 fraksi ini menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi bergulir, di mana kita ketahui bahwa rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Nah, ini salah satu alasan kenapa kemudian proporsional tertutup oleh 8 fraksi ini ditolak. Alasan kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garis datar 24 garing PUU garis datar 6 Romawi garing 2008 ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2008 lalu. Alasan yang ketiga, Komisi Pemilihan Umum atau KPU diminta untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan yang keempat, 8 fraksi mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024 sesuai yang telah disepakati bersama. Adapun alasan yang kelima, 8 fraksi berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sejumlah elit partai yang menyatakan sikap ini tentu berharap kemudian apa yang menjadi nota keberatan ini ditanggapi, dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, kita kali ini akan mencoba untuk membuka apa alasan PDIP ngotot mendukung sistem proporsional tertutup. Ada sejumlah poin yang menjadi alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Salah satu kader PDIP, Demas Brian Wicaksono, yang menjadi penggugat atas pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan adalah sebagai berikut. PDIP
dorong pihak yang kompeten sebagai wakil rakyat. Ini salah satu alasan sehingga proporsional tertutup harus dipakai pada pemilu 2024 mendatang. Dikatakan oleh Sekretaris Sekjen PDIP Hasto, sistem proporsional tertutup dapat mendorong akademisi hingga purnawirawan untuk dapat terpilih sebagai calon legislatif atau wakil rakyat. Dia juga menyebut dasar sistem proporsional tertutup adalah kompetisi. Alasan yang kedua, menurut Hasto, sistem proporsional tertutup lebih hemat anggaran. Selain itu, sistem pemilihan juga dinilai akan menjadi lebih sederhana. Alasan yang berikutnya, pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi katanya. Tak hanya itu, ia mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup membuat partai politik bakal memberikan penghargaan pada kadernya yang telah bekerja dengan baik. Lalu, proporsional tertutup dinilai menjadi solusi untuk menekan kecurangan dan biaya pemilu. Dinilai oleh Hasto, sistem pemilu dengan sistem terbuka telah melahirkan liberalisasi dan oligarki politik. Adapun alasan yang keempat kenapa PDIP menolak adalah saat ini DPR banyak dikuasai oleh kader partai politik yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurut Hasto, hal itu terjadi karena kader yang memiliki kemampuan khusus atau merupakan seorang ahli di bidang tertentu tak mampu lagi memenuhi biaya politik pemilihan legislatif yang tinggi. Bahkan ada yang habis sampai 100 miliar katanya untuk menjadi anggota dewan. Hasto mengungkapkan situasi itu juga yang menjadi alasan PDIP mendukung pileg dengan proporsional tertutup. Artinya, kemudian konstituen hanya mencoblos gambar partai politik bukan pada posisi nama-nama caleg. Namun ia menegaskan bahwa keputusan tersebut saat ini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, ada beberapa alasan dari penggugat yang tadi kita bacakan. Adapun alasan dari praksi-praksi yang menolak sudah jelas alasan-alasannya. Memang perlu kita pahami bahwa tentu dalam sistem pemilu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, terkait dengan itu, maka kita berharap kekurangan-kekurangan tersebut dilakukan perbaikan untuk pemilu yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Nah, dalam hal ini kemudian kembali kepada kita semua, apakah kita bersepakat setuju dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka. Kita bisa menggunakan atau menimbang hal tersebut dari beberapa alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Demikian informasi ini sahabat AG, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.